Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Halimatus Saadiyah SPD IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan teman-teman dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan video ini, khususnya untuk anak PGMI 5A di Institut Agama Islam Yasni Muara Bumi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kali ini saya perwakilan dari kelompok 9 atas nama Fitri Indawati sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi presentasi dengan menampilkan sebuah video pemaparan presentasi, di mana anggota kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Fitri Indawati, yang kedua ada Ila Sari, dan yang ketiga ada Tia Evriani. Dengan topik yang akan kami paparkan yakni mengenai struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan memaparkan yang pertama tentang pengertian struktur, organisasi, dan pendidikan. Di mana struktur itu merupakan cara suatu itu disusun atau dibangun. Sedangkan organisasi merupakan susunan atau aturan dari berbagai bagian orang sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Sedangkan pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya ada konsep organisasi sekolah dan pengajaran, di mana organisasi sekolah yang efektif itu merupakan kelompok-kelompok yang informal, kebutuhan-kebutuhan individu, dan tujuan birokrasi di pemerintahan dan personel pendidikan di sekolah yang berperan secara bersama atau saling berfungsi satu sama lainnya. Kemudian, secara ringkas, pengajaran itu merupakan proses untuk menyampaikan dan menyumbang sebuah ide-ide baru. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ila, kepadanya saya persilahkan. Yaitu struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam definisi perencanaan dikatakan bahwa organisasi pendidikan ada di antaranya lingkungannya dan tertanam di dalamnya. Ini berarti organisasi atau lembaga pendidikan tidak dapat dan tidak dibenarkan berdiri sendiri terlepas dari masyarakat lingkungannya. Ada 2 macam dari struktur organisasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu struktur sentralisasi. Di negara-negara organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintah. Maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Yang kedua yaitu struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraannya dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasaan daerah. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Namun, ada juga hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat berbeda-beda, baik mutu, sifat maupun jenisnya, sehingga menyulitkan bagi pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya di kemudian hari di dalam masyarakat yang lebih luas. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudari Tia Evriani, kepadanya saya persilahkan. Kinerja organisasi pendidikan. Kinerja guru sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kinerja guru merupakan faktor penting
dalam menentukan prestasi belajar siswa. Faktor yang juga mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja guru, menurut Herlina, adalah motivasi berprestasi. Prestasi dari sebuah kinerja akan ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Peranan pengawasan dalam meningkatkan kinerja sangat penting. Iklim dan budaya organisasi pendidikan. Iklim organisasi mempengaruhi perilaku pendidik yang kemudian mempengaruhi kinerja organisasi pendidikan. Maka ada kontribusi yang positif atau baik, maka menghasilkan perilaku dan kinerja organisasi yang positif dan baik. Budaya organisasi adalah budaya organisasi yang mengacu pada suatu sistem pemanaan bersama yang dianut oleh anggota organisasi dalam bentuk sifat tradisi, keyakinan, norma, dan cara berpikir unik yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Sejarah singkat organisasi pendidikan di Indonesia ditinjau dari sejarah sejak pendidikan di zaman penjajahan Belanda hingga di zaman kemerdekaan. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, struktur organisasi dan administrasi pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan itu bergerak dan struktur sentralisasi yang otokratis secara berangsur-angsur menuju ke arah desentralisasi. Menurut sifatnya, struktur organisasi pendidikan di Indonesia hingga kini masih menunjukkan struktur sentralisasi yang kuat di segala bidang dan urusan sekolah. Di sini selanjutnya struktur organisasi sekolah dibagi ke dalam beberapa komponen. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah, dan yang ketiga bagian kurikulum. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 9. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dalam pemaparan presentasi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.